Ya, kita tahu bahwa Surabaya ini memang dipersiapkan sebagai super hub megapolitan ya, mendukung Indonesia Timur, kemudian IKN, Indonesia Tengah. Jadi memang itu sudah tertuang dalam RPJMD ya. Kita juga tahu bahwa program pemerintah pusat eh, Pak Presiden bahwa kita ditargetkan untuk pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, bahkan diupayakan bisa sampai 8%. Yang ketiga, kita juga diharuskan menyelesaikan problem-problem terkait dengan stunting, kemudian kemiskinan, program makan bergizi, ya, kemudian juga terkait dengan kesehatan, terkait dengan mandatori ya, yang memang harus kita Popda pendidikan, ya. Itu semua adalah belanja atau mandatory spending yang harus kita anggarkan di APBD. Jadi dari APBD kita yang kisaran antara 11 sampai 12 ya, itu tentunya melihat perolehan PAD, itu tentu belanja wajib kita aja sudah 8,7 ya, untuk pendidikan, kesehatan, kemudian juga program wajib seperti peningkatan IPM, pengurangan tingkat pengangguran terbuka dan sebagainya, itu program yang memang harus dijalankan setiap tahun. Sehingga praktis kita untuk belanja infrastruktur itu sangat sedikit, dari mungkin cuma 2-3 triliun. Untuk menunjang super hub tadi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tentu dibutuhkan percepatan pembangunan khususnya infrastruktur. Kita tahu bahwa di daerah Gresik, Sidoarjo berkembang industri ya, investasi yang menanam modal asing juga cukup besar, dan itu membutuhkan aksesibilitas menuju pelabuhan, baik pelabuhan laut maupun udara. Dan kita tahu juga fiskal dari pemerintah pusat sangat terbatas karena ada program-program yang harus diselesaikan seperti makan bergizi gratis dan sebagainya, sehingga ada kemungkinan anggaran transfer dari pemerintah pusat itu akan berkurang juga. Tentu di sini diperlukan daerah-daerah untuk menggali sumber pendanaan lain alternatif, dan salah satunya adalah dengan pinjaman ya. Dan pinjaman ini banyak dari perbankan, bisa dari obligasi, bisa dari sukuk ya. Kita sedang menjajaki beberapa kemudian pembiayaan melalui SMI, melalui sindikasi bank dan sebagainya. Nanti kita akan memilih yang mungkin terendah ya, yang menguntungkan bagi pemerintah Kota Surabaya dengan bunga yang rendah dan syarat-syarat yang mudah, sehingga diharapkan tahun 2025 ini sudah ada yang bisa dibayarkan melalui pembiayaan alternatif dan membiayai pekerjaan-pekerjaan atau proyek-proyek infrastruktur. Karena memang kita harapkan mulai tahun 2025 ini sudah ada beberapa proyek yang sangat strategis, khususnya tadi bagaimana meningkatkan aksesibilitas untuk peningkatan perekonomian, namun juga penanggulangan banjir ya. Jadi ada beberapa proyek atau kegiatan yang memang prioritas, seperti Menganti ya, Biyung, kemudian di versi Gunung Sari. Versi Gunung Sari itu menyelesaikan banjir, sekaligus di atasnya kan ada jalan ya, sehingga bisa dimanfaatkan juga untuk penghubung antara Surabaya dan Gresik. Kemudian underpass Dolok juga, itu juga meningkatkan aksesibilitas dari arah Sidoarjo, yang kita tahu bahwa itu adalah perlintasan sebidang yang selalu macet ya, jam-jam sibuk. Kemudian ada juga JLLB ya, dan semua itu butuh pendanaan yang cukup besar, baik untuk pembebasan maupun infrastruktur pembangunan fisiknya. Dan itu kalau kita lakukan sekarang, maka benefit secara ekonomi itu akan lebih cepat. Beda ketika kita membangun secara bertahap setiap tahun, hanya segmen-segmen, itu tidak akan mempunyai dampak ekonomi yang cepat. Kemudian juga harga tanah menjadi lebih mahal setiap tahun ya. Itu tentu tidak akan kapan selesainya. Tapi diharapkan dalam 5 tahun ke depan, sesuai
MD 2025-2009 gitu kan ya, kita selesaikan semua. Untuk tahun ini kita masih mengikuti RPJM 2021-2026. Jadi program-program yang sudah ada dalam RPJM itu kita laksanakan dengan pola pembiayaan baik APBD maupun pembiayaan alternatif. Ya, kita berharap 2025 ya, sampai 2027. Karena ada beberapa kegiatan yang membutuhkan pembebasan yang butuh waktu ya. Tapi memang yang paling besar mungkin di 2026 karena kita butuh pembebasan lahan ya. Kemudian kalau turun pinjaman tahun ini baru mungkin di akhir tahun ya bisa cair gitu. Juga sudah kita jajaki mana yang terendah bunganya, mana yang syaratnya paling ringan, termasuk juga dari Kemenku terkait dengan SMI, dan kami juga menjalin komunikasi dengan Bappenas, Kemendagri, kemudian Menko Perekonomian, kemudian juga dari Kemenku ya. Semua kita kemarin kita ajak bicara, kita ajukan proposal, dan prinsipnya mereka sangat mendukung, bahkan akan menjadi model bagi kota-kota lain karena itu akan meringankan beban pemerintah pusat dalam pembiayaan infrastruktur yang selama ini menggantungkan dari pusat ya. Itu diharapkan daerah secara mandiri bisa melakukan pembangunan. Kita sementara kemarin mengajukan sekitar 5,6. Selama ini SMI adalah memang banyak di kota-kota ya, memfasilitasi terkait dengan pembiayaan infrastruktur, dan di situ ada rapat rutin antara SMI karena SMI kan di bawah Kemenku ya. Jadi dengan Bappenas dengan Kemendagri itu sudah ada rapat tiap bulan untuk ada semacam kayak kemarin ada semacam forum untuk kita presentasi, kita mengajukan proposal, dan ada mekanisme ketika 15 hari tidak ada komplain kan, dan dokumennya sudah lengkap itu bisa langsung approval. Jadi ada kemudahan-kemudahan yang prosedur yang dilakukan karena SME memang khusus dibentuk oleh Kemenku terkait dengan investasi atau pembiayaan infrastruktur. Kita cash flow-nya dalam 5 tahun ya. Diharapkan selesai RPJMD itu sudah selesai, dan itu semua sudah ada penilaian ya. Debt rasionya sudah diukur sekian maksimal, misalnya kita pinjaman maksimal sekian itu kita pasti di bawahnya itu. Jadi kemampuan Surabaya dianggap tinggi karena PAD besar persentasenya terhadap semua total pendapatan asli daerah. Ya kalau dibagi 5 aja kan rata-rata 1 sampai 1,3 triliun per tahun ya. Itu gambaran kasarnya juga. Sejak tahun ini kalau bisa di PAK atau PAK ya, yang paling ini pesimis ya di PAK lah kita ajukan. Ya kita berharap di bawah 6% ya, bisa 45% gitu ya, alhamdulillah. Tapi ya ini tentu suku bunga ini kan bergerak terus ya. Jadi kita berupaya mencari yang terendah.